pentingnya memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam buku yang dikarang oleh Dr. Abdullah Ahmad Umar Abdullah, yang pertama adalah berdasarkan suatu peristiwa dan sejarah yang dialami oleh paman Rasul, yaitu Abu Lahab. Dalam suatu hikayat dijelaskan bahwa saudara beliau yang bernama Ibnu Abbas itu bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Di dalam mimpinya berdialog, "Wahai Abbas, ketahuilah olehmu bahwa aku ini adalah menjadi penghuni api neraka jahanam. Namun ketahuilah engkau apa yang diberikan ketika aku ada di api neraka jahanam ini." Ibnu Abbas kata, "Aku tidak tahu, wahai saudaraku." Kata Abbas bahwa Abu Lahab setiap hari Senin, maka api yang begitu panas bergolak-golak, api yang begitu dahsyat daripada suhu panasnya di neraka jahanam, maka setiap hari Senin itu menjadi ada. Peringatan Maulid pada hakikatnya adalah satu momentum yang amat baik untuk kita selalu berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa bil imani wal islam, alladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh Mushola Riyadul Husna yang senantiasa di pagi hari ini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita sampaikan ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di rumahnya Allah, yaitu untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan melaksanakan perintah Allah yang ikhlas, yang ridho semata-mata mencari keridhaan Allah, ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam, mari sama-sama selalu kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah yang sangat kita nantikan, yang sangat kita dambakan, wabil khusus nanti ketika kita ada di yaumil akhir, insya Allah diberikan kepada kita yang hadir pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini adalah tanggal 10 Rabiul Awal, atau mungkin yang sering dan lazim dikenal oleh masyarakat kita adalah bulan Maulid. Dan insyaallah 2 hari ke depan kita akan hadir bersama-sama untuk menyambut dan menyongsong akan hari lahirnya junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hari kelahiran beliau yang akan kita laksanakan tanggal 12 Rabiul Awal. Insyaallah kita ada umur, insyaallah kita ada kesehatan, insyaallah ada waktu sehingga bisa kita hadir untuk menyambut dan memperingati kelahiran junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di pagi hari ini dalam kajian subuh saya sedikit akan menguraikan, yaitu pentingnya memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa kali mungkin kita ikut serta dalam kegiatan peringatan Maulid. Karena secara terus-menerus setiap tahun pasti kita akan melaksanakan peringatan itu. Baik dilaksanakan di rumah maupun di majelis taklim, mushola, ataupun mungkin di masjid. Dan bahkan ada beberapa umat Islam yang menempati lapangan untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ini menjadi satu ingatan bagi kita. Terlebih di zaman akhir ini, kekhawatiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mulai nampak di masyarakat Islam sendiri. Karena Rasul mengingatkan kepada kita yang sangat aku takutkan nanti pada akhir zaman, bahwa umat Islam itu menjadi orang asing bagi agamanya. Artinya apa? Artinya banyak orang-orang Islam yang secara agamis mereka mengaku Islam, secara KTP tertulis sebagai agama Islam, tapi perilaku, tabiat, akhlak, perbuatannya jauh daripada seorang muslim. Dan nampaknya ini udah mulai nampak. Kenapa? Karena mereka tidak mendalami Islam secara hakiki, sehingga mereka mudah terayu omongan orang. Mereka mudah mengikuti orang-orang yang mungkin secara hukum jauh dari apa yang dilaksanakan oleh apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saya pikir dan kita berpendapat di tahun-tahun baik di akhir zaman ini penting untuk kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan memperingati Maulid Nabi ya, hari lahirnya. Kadang-kadang kita anak kita sendiri selalu kita ulang tahunin, nggak punya duit juga kita lakonin, betul nggak? Nggak ada dana kita cariin. Yang lebih parah lagi, kadang-kadang anak dari umur 1 tahun tidak pernah ulang tahun, tahu-tahu ulang tahun yang ke-15. Nah, karena memang sudah fenomena alam, sudah berjaman seperti itu. Ya. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab dalam buku yang dikarang oleh Dr. Abdullah Ahmad Umar Abdullah, di sana dijelaskan banyak alasan kenapa umat Islam harus memperingati Maulid Nabi. Ya, dalam bukunya Kalimatun Hadiyatun fil Bid'ah, Kalimatun Hadiyatun fil Istighosah, bahwa Dr. Umar Abdullah ini menulis beberapa alasan umat Islam senantiasa untuk bisa memperingati Maulid. Yang pertama adalah berdasarkan suatu peristiwa dan sejarah yang dialami oleh paman Rasul,
yaitu Abu Lahab. Kenal Abu Lahab kan? Dalam sejarah itu muncul namanya, dalam sejarah banyak dikaitkan, dan dalam Al-Quran pun nama Abu Lahab ini tertulis dalam surat Al-Lahab. Yang ingin saya katakan di sini adalah ketika Rasulullah SAW pada hari Senin dilahirkan dari dua sosok orang tua yang sangat mulia, yaitu Siti Aminah dan Abdullah, lahir ke dunia tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal dan tahun Gajah. Kelahiran Rasulullah SAW ini begitu tersiar, dan sampai informasi kelahiran Rasul didengar juga oleh paman beliau yang bernama Abu Lahab. Sama seperti kita, biasanya kalau lahir cucu, kalau lahiran keponakan kan kita girang ya, ini ya, girang. Sama Abu Lahab juga girang. Maka saking girangnya dipanggil budak beliau yang nama Suwaibah al-Aslamiyah. Wahai Suwaibah al-Aslamiyah, kemarilah engkau, kata Abu Lahab kepada budaknya. Kalau dulu masih ada namanya budak, ya. Wahai Tuan, gerangan apakah kiranya engkau memanggilku pada pagi hari ini? Dan saya amat melihat dari wajahmu, dari apa tampilanmu, engkau sangat begitu bersukacita, girang. Kemudian apa kata Abu Lahab? Wahai Suwaibah, hari ini aku bersukacita, hari ini aku amat begitu gembira, karena aku baru saja mendapatkan keponakan baru yang bernama Muhammad, yaitu dari Siti Aminah dan Abdullah. Lantas kenapa Tuan? Kata Abu Lahab, untuk itu atas rasa kegembiraanku kelahiran daripada Muhammad, atas rasa senangku kelahiran Muhammad, maka hari ini aku berikan bonus kepadamu. Masya Allah. Apa? Engkau kubebaskan dari budakku hari ini. Masya Allah. Jadi Abu Lahab karena senang Rasul datang ke dunia ini, senang kelahiran Rasul, maka dia membebaskan daripada budaknya Suwaimah al-Aslamiyah. Oleh karena itu kata Abu Lahab, pergilah engkau ke Abdullah, pergilah engkau ke Aminah, silahkan engkau ke sana mengabdi. Maka dalam sejarah Suwaibah al-Aslamiyah adalah perempuan pertama yang menyusui daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Fathul Bari halaman 8, di sana sangat dijelaskan bahwa Abu Lahab adalah memang orang yang meskipun dekat dengan Rasul, meskipun dia itu kerabat Rasul, tapi pada akhirnya ketika dia mau menjemputnya, dia termasuk orang yang masih dalam badan kafir, tidak ikut kepada agama Rasulullah, tidak ikut kepada agama Islam. Dan dia sesuai dengan Al-Quran surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Di sini dijelaskan bahwa Abu Lahab ketika meninggal dunia menjadi penghuni neraka. Masya Allah. Namun demikian dalam suatu hikayat dijelaskan bahwa saudara beliau yang bernama Ibnu Abbas itu bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Di dalam mimpinya berdialog, wahai Abbas, ketahuilah olehmu bahwa aku ini adalah menjadi penghuni api neraka jahanam. Namun ketahuilah engkau apa yang diberikan ketika aku ada di api neraka jahanam ini. Ibnu Abbas kata, aku tidak tahu wahai saudaraku. Kata Abbas bahwa Abu Lahab setiap hari Senin maka api yang begitu panas bergolak-golak, api yang begitu dahsyat daripada suhu panasnya di neraka jahanam, maka setiap hari Senin itu menjadi adem.
menjadi begitu dingin, maka setiap hari Senin Abu Lahab mendapat dispensasi apinya menjadi dingin. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh Ibnu Abbas, wahai Abu Lahab, kenapa Allah memberikan dispensasi? Kenapa Allah memberikan keutamaan? Kenapa Allah memberikan kebaikan setiap hari Senin? Api yang begitu panas dan dahsyat, maka tidak akan panas. Apa kata Abu Lahab? Karena dulu ketika aku di dunia pada hari Senin, aku begitu gembira kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Orang kafir yang begitu selalu memusuhi Rasul, yang selalu menentang daripada ajaran dan ajaran Rasul, tapi di neraka jahanam mendapat kemuliaan akibat dengan rasa sukanya kepada kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekarang kita lihat orang kafir aja mendapat dispensasi, apalagi kita. Makanya ini alasan pertama kenapa kita perlu memperingati kelahiran Rasul. Mudah-mudahan rasa mahabbah kita, rasa suka cita kita, rasa senang kita akan kelahiran Rasul akan menjadi sebuah benang merah, akan menjadi sebuah satu tali ikatan bahwa nanti kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makanya jangan sampai ada orang yang saat ini kan mohon maaf dengan pengetahuan tertentu, dengan teori tertentu kadang-kala mengajak ada istilah anti maulid. Masya Allah. Kalau tidak bisa mah di rumah ya di musola. Kalau dia siap musola ya di masjid. Karena ini momentum yang paling baik. Itu satu ayat. Mudah-mudahan ya kita jangan terlalu berpikiran secara logika ya. Ustaz, apakah memang api itu bisa dingin? Ya itu kekuasaan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar karena dia menentang Raja Namrud, tapi api yang begitu panas, tapi bagi Nabi Ibrahim amatlah dingin. Salamun qaulam min rabbir rahim. Masya Allah. Jadi kekuasaan Allah untuk menguasai ini. Itu yang pertama, alasan yang perlu kita kedepankan. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa begitu banyak para nabi ya dan juga rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini. Nabi ribuan, banyak nabi itu. Tapi rasul yang wajib kita kenal ada berapa? Ada 25. Dan di antara 25 itu ada nabi yang paling utama sebanyak 5, dan salah satunya adalah nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata begitu banyaknya para nabi yang diutus Allah ke muka bumi ini, dan banyaknya para rasul yang diperintahkan oleh Allah untuk muka bumi ini, ternyata hari-hari kelahiran para nabi ini mendapat keistimewaan, keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah membuat skenario. Allah sudah menentukan setiap hari lahir, setiap bulan lahir dari para nabi dan rasul itu adalah hari-hari istimewa. Termasuk juga lahirnya nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini terjadi ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Isra jalan, Mi'raj naik, ditemani malaikat Jibril. Ketika Rasulullah sudah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan beberapa saat kemudian akan dinaikkan atas izin Allah ke langit, maka malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasul, wahai Muhammad, berhentilah engkau di tempat ini. Kata malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Jibril, kenapa aku harus berhenti di tempat ini? Aku mendapat perintah, wahai Muhammad,
agar engkau berhenti di sini dan sholatlah 2 rakaat sholat sunat. Perintah Jibril kepada Nabi kita. Ya Rasul tidak bertanya secara jauh, maka kemudian dia ambil wudhu, kemudian setelah itu dia sholat sunat 2 rakaat. Jibril menyaksikan. Dalam hikayat lain dikatakan bahwa Rasul sholat sunat bersama malaikat Jibril. Setelah selesai sholat, malaikat Jibril ditanya oleh Nabi kita, wahai Jibril, tentunya tempat ini amat begitu mulia, sampai-sampai Allah memerintahkan aku agar aku bisa melaksanakan sholat sunat 2 rakaat di sini. Kemudian kata Jibril, wahai Muhammad, tahukah engkau bahwa tempat ini adalah namanya Bethlehem, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Engkau diperintahkan oleh Allah untuk sholat sunat 2 rakaat di tempat ini adalah sebagai penghormatan. Tempat ini adalah tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Jadi secara teoritis dan juga kajian ilmu, ternyata hari-hari yang dilahirkannya para nabi dan juga dilahirkannya para rasul, termasuk di dalamnya adalah tempat-tempat nabi itu di mana diperintahkan oleh Allah untuk ada di muka bumi itu, ternyata semuanya adalah memang skenario dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita lihat Rasul selalu mengajarkan kepada kita nih, yang selalu Rasul ajarkan adalah menghormati hari kelahiran kita. Kita pun sebaiknya menghormati hari kelahiran kita. Sebagai tanda kelahiran Rasul itu dihormati, maka beliau selalu melaksanakan sholat sunat, puasa sunat di hari Senin dan hari Kamis. Makanya kalau jamaah yang ingin menghormati hari lahirnya, silahkan untuk melaksanakan puasa sunat. Ya, jadi ini sebagai perintah daripada Rasulullah untuk kita laksanakan. Bahkan ketika Rasul sampai ke Madinah, pada saat itu orang Madinah itu sedang berkumpul. Rasul bertanya, wahai saudara, sedang apakah engkau di sini? Maka kata orang Madinah, wahai Tuhan, waktu itu belum kenal Nabi kita, hari ini adalah hari yang amat harus kami berikan penghormatan, hari yang penuh menjadi kebajikan. Kenapa? Hari ini adalah hari yang namanya 10 Muharram. Ya, kenapa 10 Muharram? Karena hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan daripada Nabi Musa alaihissalam, ya, dari kejaran Fir'aun. Maka sebagai tanda penghormatan kami berpuasa. Apa kata Rasul? Kami dan aku lebih berhak terhadap upaya kalian untuk menghormati. Maka Rasul menganjurkan kita puasa pada hari Asyura. Kita dianjurkan oleh Rasul puasa untuk 10 Muharram. Nah, inilah satu landasan yang perlu bagi umat Islam yang harus dikedepankan. Kenapa kita penting untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, yang terakhir ingin saya sampaikan di sini bahwa peringatan Maulid pada hakikatnya adalah satu momentum yang amat baik untuk kita selalu berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya silakan di dalam peringatan Maulid dibacakan Sarofal Anam, dibacakan Sidudurar, bacakan kita berjanji, silakan. Semuanya itu selawat, semuanya itu sejarah peristiwa kisah daripada Rasul kita, yang kemudian suatu saat ketika kita membaca selawat itu dibahas oleh para ulama dengan tausiahnya, akhirnya memperkuat keimanan kita, memperkuat ketebalan keyakinan kita, dan kita menjadi orang yang senantiasa berselawat. Karena kata Rasul, keutamaan selawat itu banyak. Yang pertama, orang yang berselawat itu akan dikabulkan doanya. Ya,
Kita kan semuanya doanya ibu-ibu ya, punya doa, punya harapan, punya munajat. Kata Rasul dalam hadisnya, kalau orang atau umatku itu ingin dikabulkan doanya, maka awali dengan bersolawat gitu. Makanya nanti kalau yang bisa bahasa Arab, kalau doa tertibnya istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, 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 falakal hamdu, dan seterusnya. Lalu membaca alhamdulillahirabbil alamin, itu puji syukur. Maka lanjutkan dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru minta doa, ya Allah berikanlah kebaikan, keberkahan buat keluarga kami. Ya Allah turunkanlah rizki buat kami. Jadi begitu urutannya. Tidak boleh bismillahirrahmanirrahim, ya Allah berikanlah kami kesehatannya. Supaya ada pengkabulannya, maka sebelum permintaan kita, maka ucapkan selawat. Makanya coba lihat, perhatikan para ulama, para kiai ataupun para ustadz itu selalu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Meskipun doanya dengan bahasa Arab, doanya dengan bahasa Indonesia, tapi tetap dengan menggunakan awali sholawat. Kemudian yang kedua, selawat itu kata Rasul akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, orang yang paling berhak untuk menemani aku di surga nanti adalah orang yang paling banyak di dunianya berselawat kepadaku. Masya Allah. Jadi orang yang paling punya kartu atau tiket untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah dan bersama-sama Rasul adalah orang yang paling banyak membacakan salawat selama di dunia. Makanya sering dikatakan kalau sholat 5 waktu minimal kita sudah 10 salawat. Dalam tasyahud awal kita bersalawat, dalam tasyahud akhir bersalawat. Karena sholat subuh tadi hanya 2 rakaat, maka hanya tasyahud akhir hanya 1 kali kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi artinya berbahagialah kita orang yang melaksanakan perintah Allah dengan sholat, itu sudah tentu menyampaikan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir kata Rasul, keutamaan sholawat itu diantara sekian banyak adalah orang tersebut akan diangkat derajatnya, baik derajat di dunia maupun derajat di akhirat. Makanya minimal kalau ingin diangkat derajat itu 100 kali 1 hari. Ya, yang amat luar biasa itu adalah setelah sholat subuh dibaca oleh kita. Nah inilah alasan kenapa kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang peringati Maulid, orang yang dengan rasa suka, rasa cinta lahirnya Rasul, maka nanti akan mendapat kebaikan oleh Allah seperti Abu Lahab mendapat kebaikan. Yang kedua, kenapa kita memperingati Maulid? Karena hari-hari yang diberikan Allah untuk para nabinya adalah hari-hari yang terbaik, hari yang mendapat keistimewaan dan keutamaan. Oleh karena itu marilah kita song-song akan hari lahir Rasul ini, ya di 12 Rabiul Awal, dengan melaksanakan berbagai hal. Insya Allah kalau ada rezeki kita ikut serta membagi rezeki kita untuk mensukseskan acara Maulid, insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan limpahan pahala yang berlipat ganda. Ya, hadirnya kita dengan membasahi bibir kita dengan sholawat, insya Allah juga akan menjadi tanda bahwa kita nanti akan mendapat keselamatan, naungan dan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, Allah memberikan kita pemahaman sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah dan juga perintah Rasulnya. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah, sebagai penutup taklim pagi hari ini, mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang baru kita terima pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa selalu diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita
Kita berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah berikan kita rezeki yang banyak dan halal. Allah berikan keberkahan kita dalam hidup berkeluarga. Dan insya Allah usaha kita, apapun yang kita lakukan insya Allah selalu mendapat petunjuk Allah, sehingga kita diberikan keselamatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli kubur kita mudah-mudahan juga mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wali kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qanna ya karim. Allah bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya marjarham wa ya qasibal qaum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.